Sambutan kedua dari Kepala SMK Pesantren Temulus. Kepada beliau, Bapak Muridan SSJ, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram ingkang kawula takzimi panjenenganipun Rama Yai Ulin Nuharozi, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SMK Pesantren Temulus, rekan-rekan Dewan Guru SMP Pesantren Temulus, dan rekan-rekan pengurus Pondok Temulus putra maupun putri. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan wisuda ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan ini juga menandai bahwa berakhirnya masa pembelajaran di tahun pelajaran 2019-2020, karena memang yang kita gunakan kurikulum kita ikut dengan kurikulum dengan Hijriyah. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita berharap syafaat kepada beliau mulai di dunia ini sampai di akhirat nanti, dan semoga kita digolongkan umat yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, terutama kelas 12 SMK Pesantren Temulus. Mana tepuk tangan dulu kelas 12. Karena ini anak kelas 12 SMK, ini tidak karu-karuan lah kalau saya. Ini saya itu perjuangannya ngopeni kawit lulus lulus SD, lulus MI, nadir cek cowili, ya 6 tahun di sini. Kait lulus MI, mereka masih sangat imut-imut sekali, ya, imut-imut sekali. Itu bareng sama Pak Muridan sampai 6 tahun, sekarang wis gede-gede, ganteng-ganteng, dhuwur-dhuwur. Ya itu 6 tahun. Dialah anak-anak kita kelas 12 ini yang mempelopori adanya pendidikan formal di Pondok Temulus. Tepuk tangan. Jadi dari tahun 97 Pondok Pesantren Temulus ini dulu masih belum punya pendidikan formal, sehingga santri-santrinya harus sekolah formal itu di Sanawiyah, yang kemudian banyak problem dan masalah dengan lembaga pendidikan Sanawiyah kita di Dongarjo itu. Kemudian kita berdiskusi, rapat berkali-kali, sehingga melahirkan kita harus siap tidak siap, mau tidak mau, sebagai tuntutan zaman pada saat itu. Di tahun 2014 kita bertekad bismillah mendirikan lembaga pendidikan formal sendiri, dan akhirnya terwujud. Dan anak pertamanya ya itu ganteng-ganteng itu sekarang, luar biasa. Hanya dengan santri pertamanya itu 25 anak
yang sampai selesai 23 anak. Ya sekarang ini luar biasa. Tambahan beberapa saja. Tapi ini yang kuat, ini yang luar biasa. Jadi kalian ini adalah lahir dari Pondok Pesantren Temulus pendidikan formal yang pertama kali dan yang tertinggi di Pondok Pesantren Temulus. Tepuk tangan. Tahun 2020 ini menjadi sebuah sejarah bahwa Pondok Temulus pernah melahirkan santri pertamanya yang berpendidikan formal. Itu adalah santri-santri kelas 12 ini. Jadi saya sangat apresiatif, kalian sudah bersusah payah selama 6 tahun, banyak masalah, banyak problematika. Sebagai seorang santri dituntut juga harus belajar formal, mengikuti ujian. Dengan perdananya itu kita harus gabung dengan sekolah lain, harus nyater angkudes, PKL juga pertama kali, wirawiri dan lain sebagainya. Luar biasa. Kalian masih kuat sampai sekarang dan akhirnya alhamdulillah kita selesai. Saya sendiri merasa sangat plong gitu. Plong bisa melahirkan kalian, karena saya memang dari SMP itu yang saya yang bawa, sehingga tahu betul bahwa kalian ini memang berjuang luar biasa. Dan saat ini menjelang akhir-akhir, kalian masuk di kelas 12, ditambah beban lagi harus ngurusi adik-adik kelasnya SMP. Dulu yang kamu tinggalkan di tahun 2014 itu dulu hanya 25, sekarang menjadi 200 santri di SMP. Tepuk tangan. Itu semua adalah jasamu. Kalau kamu tidak mengawali, dari 25 anak tidak akan pernah ada 200 anak sekarang ini. Jadi sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sudah bersusah payah. Dan ini harapan kita bisa terus berlanjut, berkembang menjadi besar. Pondok Pesantren Temulus nanti di tahun ajaran 2020-2021 akan tambah satu lembaga lagi, MA, yang ini memang menjadi cita-cita pondok juga. Pondok ini punya beban amanah moral kepada masyarakat bahwa harus melahirkan seorang ulama-ulama yang ditunggu oleh masyarakat. Maka pondok harus punya lembaga yang untuk menggembleng, untuk bisa melahirkan para ulama-ulama yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini. Namun juga pondok tidak mengesampingkan bahwa tuntutan zaman di era globalisasi, era milenial, sekarang kalau kemarin saya ceramah, kalian ini adalah generasi Z, generasi terakhir dari peradaban. Kalau hari ini generasinya generasi milenial, generasi X, tapi nanti kalian akan menghadapi hidup di generasi Z yang saya tidak tahu. Kalau hari ini perkembangan teknologi luar biasa, maka kalian nanti akan siap menghadapi era yang lebih mengerikan. Ini adalah akhir juga sekaligus menjadi awal kalian menapaki kehidupan di dunia luar nanti. Harapan kami selalu berpegang teguh pada jiwa santri-santri yang telah kami tanamkan selama 6 tahun di pondok, itu jangan sampai hilang. Karena kalian sampai 6 tahun ini sudah lulus, sudah mampu menghadapi segala rintangan. Ini menjadi modal awal kalian untuk bisa meraih sukses di perjalanan yang akan datang. Ini luar biasa. Jadi bekal 6 tahun di pondok ini harus menjadi sebuah modal sehingga kamu siap terjun di masyarakat. Kamu sekarang sudah tidak akan disibukkan oleh peraturan berseragam abu-abu putih. Nanti kalau sudah kuliah tidak ada lagi aturan itu, bebas pakai jin, pakai kaos oblong, ya toh, tidak ada aturan lagi. Sekarang kamu sudah lulus, selesai, luar biasa. Tidak ada ikatan. Kamu belajar nanti yang memanage kamu sendiri.
Kamu kuliah itu kamu sendiri yang ngatur. Kamu mau selesai 4 tahun atau 3 tahun. Itu yang ngatur kamu sendiri. Selesaikan SKS-nya sesuai kemampuan kamu. Kalau kamu sudah bisa langsung ngadep dosen selesai. Sehingga 3 tahun bisa jadi S1 kalau kamu cerdas. Bisa begitu, 3 tahun setengah. Ya. Itu nanti yang manage kamu. Kalau sekarang kamu masih di Senin harus upacara, kemudian harus ikut ulangan, dan nanti kalau sudah kuliah tidak ada lagi. Kamu terakhir ini sudah selesai. Habis ini terserah kamu. Semua kamu sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik buat kamu. Cita-citamu akan seperti apa. Mulai hari ini kamu tapaki satu persatu, melangkah dengan pasti sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Untuk yang kelas 11 dan kelas 10 ini semangat belajar, nanti habis ini libur panjang. Di SMK kita menggunakan teknologi yang sudah ada, meskipun kalian pulang kita akan menggunakan ruang belajar dengan classroom di Google Chrome. Maka diharapkan semua nanti bisa mengakses, kita belajar jarak jauh. Kita SMK, TKJ bro, jangan ya. TKJ harus canggih teknologinya. Meskipun kita di rumah tetap belajar pakai Google Chrome, gunakan teknologi yang ada sekarang. Jadi ini satu tujuan kita agar kita semua tetap bisa memantau, meskipun 2 bulan kamu di rumah, kita sekolah masih ada hubungan dengan kita. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah, kalau libur 1 bulan aja nanti sudah kena virus, mogok, nggak mau mondok, berangkat lagi susah, biasanya begitu. Untuk mengantisipasinya itu salah satunya di SMK untuk kelas 11 dan kelas 10 nanti kita akan gunakan teknologi dengan Google, kemudian belajar kita pantau. Nanti Bu Wakakurikulum, Bu Evit sudah siap, dan Pak Wakaprodi, Pak Afifi juga memandunya nanti terkait dengan sistem belajar jarak jauh yang akan kita bikin di SMK pesantren ini. Jadi itu sudah, jadi yang kelas 12 pesan saya, kalian sudah luar biasa, teruskan, jangan menjadi kamu anggap ini selesai, tidak, tapi justru kamu mulai hidup yang real. Harapan kami, kamu juga punya beban moral. Setelah kamu pinter, kembalilah ke pondok ini, mengabdi, kemudian membantu Pak Muridan di sini lebih baik. Kalau bisa itu harapan, tapi tetap harus belajar. Kemudian membesarkan pondok kita itu juga lebih luar biasa. Kalaupun kamu harus melanjutkan di luar, jangan lupa itu tadi bekal 6 tahun di Pondok Temulus. Jangan sampai kamu tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jamaah yang sudah rutin kita lakukan, jangan sampai dilupakan. Demikian anak-anak sekalian, ini menjadi sebuah sejarah di Pondok Temulus. Sekali lagi ini akan terus berkembang menjadi lebih besar. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun yang akan datang Temulus akan punya universitas tersendiri. Jadi itu menjadi cita-cita kami, karena kita tidak berhenti berjuang, berhenti berinovasi, terus berkembang, sehingga 20 tahun yang akan datang kita punya lembaga perguruan tinggi sendiri. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kembali kita bersyukur kepada Allah. Dengan rasa syukur ini semoga nikmat Allah semakin tambah dan semakin tambah. Amin, Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.